الآخرة إلى حضرة النبي محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi darain amin. Ila an qala kathratu syafa'at fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-95 daripada kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyaknya syafaat ya fi ummati, terkait umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 100 hatam ini. Jadi kurang ya, 4 pertemuan lagi. Ini sekarang yang ke-95. Wa mimma akramallahu subhanahu wa ta'ala bihi hadhil ummah. Dari salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hassahabihi, yang dikhususkan, yang diistimewakan, wa mayyazaha an ghairiha, lebih daripada yang lain, dari umat-umat yang lain, ikraman li nabihi wa safihi, karena memuliakan nabinya dan pilihannya, wa habibihi, kekasihnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-93 adalah an ja'ala ba'dahum yashfa' fil a'dad al-katsir minan nas. Jadi kemuliaan Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menjadikan dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, untuk memberi syafaat ya, dengan jumlah yang banyak. Bukan mendapat syafaat, bukan, tapi umat Nabi Muhammad memberikan syafaat. Nah, kita nggak tahu yang mana ini, gitu ya. Tapi Nabi bukan hanya memberi, bukan hanya menerima, tapi memberikan syafaat. Ya. Yashfa'u fil al-'adat al-katsirah minan nas. Siwa ma yaqumu bihil nabiyil Mustafa al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Itu beda dengan yang diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Beda. Jadi umatnya, kita diberi wewenang untuk memberikan syafaat kepada yang lain. Allah sallallahu alaihi wasallam. Min syafaat hadhil ummah, daripada syafaat, memberikan syafaat pada umat ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat dengan bilangan yang luar biasa. Jangankan Rasulullah, umatnya pun diberi wewenang untuk memberi syafaat. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, fi hadits ru'yah wal 'arad wal hisab, hadis tentang ru'yah, hari di mana dipertontonkan ya, wal hisab, juga di hari hisab, wa fi akhirih, hadisnya panjang sekali ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, panjang sekali, tapi ini diambil pertengahannya saja gitu. Pertengahannya adalah summa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, summa yudrabu al-jisru ala jahannam. Wa tahillu syafa'ah. Itu disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang kepada orang-orang yang diberikan syafaat kepadanya. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Jadi ada orang-orang yang diberikan izin. Ya. Wa yaqulun, ya, mereka berdoa memohon kepada Allah, Allahumma sallim sallim. Semua orang takut
melewati jisir itu, jembatan itu semua orang takut. Mengapa? Karena di bawahnya adalah Jahannam. Ya, di bawahnya ada Jahannam. Api yang panas, yang menakutkan. Semua orang takut, tidak ada orang yang tidak takut pada hari itu. Ya. Kemudian qila ya Rasulullah, wa mal jisru? Di mata Jahannam, kemudian dibentangkan jembatan. Semua orang akan melewati itu. Para sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wa mal jisru? Apa jisir itu? Apa jembatan itu? Seperti apa jembatan itu? Gambarannya seperti apa? Qala, Rasulullah SAW mengatakan dahdun muzallatun. Licin, jembatan itu licin. Jadi mudah orang terpelanting, dia akan jatuh dari situ. Muzallatun, ya, menggelincirkan orang yang lewat di situ. Licin dan menggelincirkan orang yang siapapun yang lewat di dalamnya. Menakutkan sekali ya. Fihi khatatif wa kalalib. Ya, bukan cuma licin, bukan jembatannya saja yang licin, tapi juga ada khatatif wa kalalib. Apa khatatif kalalib itu? Seperti jangkar yang menarik orang yang di atasnya begitu. Jadi dari dalam Jahannam itu keluar begitu. Ditarik orang yang ada yang lewat di situ, ditarik. Allah salimna ya Rabb. Salimna, mudah-mudahan kita selamat, keluarga kita, orang-orang kita cintai semua. Ya, murid-murid kita, guru-guru kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatatif qalib. Ya. Wa hasak takunu binajdin fiha syuwaikah. Ya. Kemudian bukan kalalib seperti jangkar biasa yang menariknya, bukan, tapi itu terbuat dari duri yang sangat tajam. Jadi siapapun yang terkena badannya pasti dia akan nyangkut dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Yuqalu lahu sa'dan. Ada orang mengatakan bahwa itu seperti pohon yang berduri, seperti itu. Ya. Artinya gambaran seperti apa sebenarnya tidak ada yang tahu, tapi yang digambarkan dalam hadis ini tempatnya licin, jalannya licin, dan dari dalam neraka itu keluar jangkar, dari dalam itu mengeluarkan hal-hal yang menakutkan untuk menarik siapapun yang jalan di depan, di atas jisir tadi. Ya. Orang mengatakan siratal mustaqim, bukan. Kalau sirat saja ya. Sirat ya. Ya, kalau siratal mustaqim itu karena disambung di Al-Qur'an, enggak. Itu siratal mustaqim jalan yang lurus, jalan yang bagus. Ya. Nanti kita akan melewati siratal mustaqim gitu. Yang benar sirat. Kalau sirat boleh, atau jisir jembatan. Ya. Jembatan yang di bawahnya menakutkan. Jembatan di dunia yang sudah keropos saja menakutkan, gitu ya. Jembatan yang ada di dunia ini kalau keropos, bawahnya air, ya, itu pun menakutkan. Bagaimana kalau bawahnya api, ya, bawahnya api yang menyala-nyala, ya, dari ketinggian yang luar biasa tingginya, ya, untuk mencapai ke dasarnya sampai 70 tahun lamanya. Ya. Menakutkan ya. Fayamurul mu'minun katarfil ain. Tapi orang mukmin yang lewat di situ seperti kedipan mata. Gitu aja. Sampai ujung. Allahumma ja'alna minhum. Ya, mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang terselamatkan. Lewat situ hanya sekedipan mata udah sampai ke ujung. Udah selamat di situ. Ya Rabb. Ya. Wa kal barq. Sebagian lagi seperti tarfat ain, atau sebagian lagi seperti kilat. Kilat itu cepat sekali. Ya. Kal barq, seperti kilat. Wa karrih, seperti angin, di jalan cepat. Ya.
Wakat toir. Ada lagi seperti burung. Nanti jalannya cepat tergantung daripada amal. Tempat yang menakutkan itu semua orang pasti lewat di situ. Enggak ada orang yang tidak lewat. Ya. Bahaya kalau orang tidak meyakini itu. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan masuk, ya, melewati itu. Ya. Qatoir. Sebagian lagi wa ka'ajawidil khail warikab. Seperti kuda yang cepat. Kalau kuda itu kan larinya paling kuat, paling cepat. Seperti itu juga orang menyeberang di Jisir itu tadi. Ya, dari gambaran-gambar tadi buat orang-orang siapa? Orang-orang muslim, ya. Orang mukmin yang baik, yang taat, yang takut pada agama, ya, yang takut dengan ancaman, yang percaya dengan surga, yang percaya dengan janji-janji pahala dan sebagainya, dia akan selamat. Ya. Oke, diperlukan itu hadir, dengar lagi, baca hadis-hadis tentang hari akhir supaya yakin. Kalau lama nggak dibaca, dia bingung, mati nanti gimana? Mati ya sudah selesai. Setelah mati begitu aja. Dia tidak percaya dengan hari akhir. Ya. Fanajin musallam. Sebagian najin musallam. Najin ini selamat, ya, dia selamat dan dia disampaikan ke tujuan. Allahumma ja'al minhum. Ya. Sebagian lagi famahdusyun mursal. Ya, kalau kan ada kalalib di situ, ada yang mencabik-cabik dirinya, begitu. Dia tetap di atas jahanam, di atas sirat, dalam keadaan sudah tercabik-cabik, luka-luka, penuh dengan luka-luka, dia mau meneruskan perjalanannya dalam ketakutan. Begitu, sebagian. Ya. Jadi terhenti karena takut, tercabik-cabik dengan duri yang dilemparkan dari dalam. Kalau dalam hadis yang lain kan disebut karena itu terserah Allah mau diselamatkan enggak itu, gitu ya. Wa magduzun fi nari jahannam. Ada baru satu langkah magduz, dia langsung masuk ke dalam nar jahannam, masuk ke dalam api neraka. Baru satu langkah udah masuk, satu langkah masuk. Gitu. Ya. Tergantung tingkat kejahatannya. Ya. Dan yang selamat tergantung kesolehannya. Baik, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah menyakiti orang, ya. Hidupnya khidmah, ya. Hidupnya untuk khidmah, melayani orang, jadi orang-orang yang baik, begitu. Ya, maka ini orang-orang dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza khalasa al-mu'minun minan nar. Sampailah orang-orang mukmin semua selamat dari perjalanan itu. Dari jembatan yang menakutkan, orang-orang mukmin sudah selamat semua. Allahumma ja'al minhum. Ya. Tapi lihat ini, orang-orang mukmin yang selamat itu mana baik kumpul, gitu ya. Fawalladzi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku ada di kekuasaannya. Ma minkum min ahadin bi asyadda munasyadatan lillah. Tidak ada satupun di antara kalian orang mukmin itu. Orang mukmin itu dia baik di dunia, baik sampai di akhirat. Dia ingat kepada saudara-saudaranya. Ya, dia sudah masuk, sudah selamat. Dia di belakangnya ada yang terjatuh dari keluarganya, dari temannya, begitu ya. Enggak bisa bayangkan orang masuk surga, alhamdulillah udah terserah. Ada yang begitu. Ya. Tapi dia masuk karena dia orang yang soleh, orang yang baik, hatinya rahmah, para aulia, solihin, yang tidak meremehkan agama dan sebagainya, ya, maka mereka apa? Fi istiqsa'il haq minal mu'minin lillah yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhina finnar. Tidak ada seorang mukmin, ya, yang lebih menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa taala atas saudara-saudaranya yang sudah terjatuh atau sudah masuk ke dalam neraka, sudah masuk ke dalam surga, sudah masuk lagi. Kita lihat begini, siapa kita di absen, ya, majelis yang biasa majelis malam Rabu, begitu. Saifuddin, hitung ada siapa aja gitu ya. Nanti dia cari 1, 2. Oh, siapa yang goib ini? Kalau nggak ada tempat lagi, kalau nggak di surga di neraka.
Begitu. Jadi orang-orang mukmin sudah masuk mengatakan yaqulun, masuk sudah dalam surga dalam kenikmatan, Rabbana kanu yasumun ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Ini ada orang-orang yang hilang di tengah-tengah kami, padahal mereka puasa bersama kami, ya. Mereka sholat bersama kami, mereka haji bersama kami, bareng-bareng waktu itu hajinya. Tapi hilang sekarang, enggak ada. Sholat biasa sholat, kok hilang sekarang? Dengan dosa beragam yang mereka lakukan semua, ya. Fa yuqal lahum akhriju man araftum. Masyaallah. Allah berikan wewenang untuk orang mukmin ini. Untuk orang mukmin, keluarkan siapa yang kalian kenal di dalam neraka itu. Masyaallah. Ini belum Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Muhammad. Orang mukmin sama-sama pun kita enggak ada yang tahu. Ya, enggak ada yang tahu yang mana sekarang. Oh, antum ustaz pasti bisa. Enggak, belum tentu. Enggak ada yang tahu. Ya. Tidak boleh meremehkan siapapun. Gitu kan? Ada orang itu disebutkan hidupnya asy'atha madfu'un 'alal abwab. Gitu ya. Dia orang yang kalau masuk ke pintu orang ditolak-tolak. Ya, lau aqsama 'ala Allah la abarra. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka dia akan terjadi. Ya, apa yang ditakutkan itu terjadi. Ya. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Ya. Yaqulun, orang-orang tadi kanu yasumun ma'ana wa yusallun wa yahujjun. Mereka berpuasa, tarawih bareng, salat bareng, yahujjun, hajinya pun bareng, kok enggak ada. Ya, fayuqalu lahum akhriju man araftu. Kata Allah, keluarkan siapa yang kalian kenal. Ini berarti apa? Wewenang orang untuk memberi syafaat, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di dunia enggak bisa kita bilang begitu. Mau enggak syafaat? Ya. Siapapun itu enggak boleh bilang itu. Mau syafaat enggak? Ikut saya supaya dapat syafaat, enggak boleh. Enggak ada itu ya. Enggak ada. Kalau ikut Rasulullah boleh. Ya. Ikut Rasulullah selamat. Nah, dia ustaz, kiai, siapapun harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin nanti ustaz yang seperti itu diberikan syafaat, diberikan wewenang untuk memberi. Kalau dia mengklaim dirinya, ya, mau syafaat enggak? Oh, begitu. Atau pakai bayar, ada kan? Ada itu, ya. Ada aliran di Indonesia ini, ya, bayar pakai duit, ya, bayar. Kalau mau langsung masuk surga, ada tebusan lagi sekian. Ada yang ikut juga. Maksudnya kalau bodoh kenapa diborong, gitu ya? Maksud ambil dikit-dikit sekilo kayak gitu ya, jangan diborong. Ada orang meyakini seperti itu, nggak boleh, ya, nggak boleh orang mengatakan, apalagi sampai orang Muslim yang di luar golongannya kafir, ya, ini nggak akan masuk surga. Lah yang menjamin guru kamu itu siapa? Kalau ditanya, kalau nggak ikut guru saya, terus yang menjamin ada nggak ayat atau hadis yang menjamin kalau guru kamu itu pasti benar? Kan nggak ada juga, ya, nggak ketemu di hadis, ya. Mungkin di primbon gitu ya. Fayuqalu, siapa yang kenal? Tadi dikatakan akhriju man araftum fatuharramu suwaruhum 'alan nar. Tiba-tiba wajah mereka sudah hitam, iswad. Gambaran gosong lah pasti ya. Di neraka dia lihat wajahnya, orang-orang yang mau ditolong udah gosong semua wajahnya, lupa pangling dia. Kok begini wajahnya sudah gosong semua. Fayukhrijuna khalqan katsira. Dia sebut orang yang memberi syafaat enggak mengenali tapi dia kenal. Begitu. Tat, tolong Tat. Gitu. Tat, Anda pernah hadir waktu itu, ya. Dia ingatkan kepada orang-orang tadi. Maka orang yang diberi wewenang tadi mengeluarkan sekian banyak sekali. Masya Allah. Nanti disebutkan dalam hadis ini. Banyaknya seberapa? Ya, bukan 1-2 orang, satu kelurahan, satu kecamatan, ya, yang dikeluarkan itu nanti disebutkan.
khalqan katsira. Ya. Makanya jangan jauh dari ulama kalau mau selamat. Ya, cari ulama istiqomah. Ya, begitu. Ya. Kalau yang cuma muncul di YouTube itu kan cuma sebagian, ya, yang nggak keluar kan banyak. Begitu. Datangin tuh para ulama di kampung-kampung kan banyak orang-orang yang soleh, ya, minta doa, dikenal. Begitu orang dulu itu begitu ya. Ada ulama di mana datang, ya, mengenalkan dirinya, bawa anaknya, ini anak saya doain, begitu. Supaya nanti mereka juga kenal kita nanti di akhirat, ya. Anak nggak kenal sama sekali, ya. Masuk kamar artis, fotonya artis, pemain bola, nggak ada sama sekali, ya. Ada foto ulama supaya dia kenal atau apa, nggak ada semua, ya. Atau gambar macan, jadi macan anaknya, ya. Macan itu punya keistimewaan apa itu? Banyak tidur. Macan itu hebat, banyak tidur, ya. Kemudian waqad akhadatin nar ila nisfi saqih. Ya. Yang terbakar itu sudah ada sebagian, karena manusia itu nanti masuk ke dalam neraka katanya dibesarkan, enggak segini. Dibesarkan badannya supaya enak adabnya begitu. Iya. Kalau mukul orang kecil kan nggak berasa, kalau gede kan enak itu malah. Jadi dibesarkan supaya merasakan pedihnya adab Allah. Ya. Sebagian dilihat setengah betisnya sudah gosong, karena dia prosesnya, proses masuk itu sampai setengah betisnya. Sebagian lagi ila rukbatih, sebagian lagi sudah sampai ke lututnya. Tsumma yaqulun rabbana ma baqiya fiha ahdun mimma amartana bihi. Udah dilihat orang-orang sudah dia berikan syafaat, dikeluarkan fulan dikeluarkan setelah dari surga. Kemudian orang-orang tadi pengen cepat-cepat balik ke surga, mau istirahat sudah. Ya dikatakan sudah ya Allah, teman saya sudah masuk semua. Teman yang di musola ini sudah selesai semua, sudah. Allah mengatakan irji'u faman wajadtum fi qalbi mithqala dinarin min khairin. Ya, atau dalam riwayat Bukhari, Indal Bukhari iman. Ya, barang siapa yang mendapati temannya di hati temannya atau orang yang dia kehendaki, keluarganya, seberapa? Mithqala dinarin, hanya sekeping dinar iman dalam hatinya, masih punya kebaikan dalam hatinya, pernah cinta Nabi, ya, gitu, pernah rindu ketemu Nabi Muhammad SAW, tapi dia akhirnya banyak dosa. Apa aja? Apa? Yang penting di hatinya pernah berbuat baik, nah, begitu. Fa'ahrijuh, keluarkan orang-orang, ya. Keluarkan yang di dalam hatinya ada kebaikan hanya satu keping dinar. Fayurijuna khalqan katsira. Ternyata yang imannya cuma sekeping uang dinar itu banyak juga, ya. 2 RW, ya. Iya banyak juga Islam, tapi nggak pernah masuk ke masjid, ya. Islam nggak pernah ke masjid. Islam, Muslim, baik, ya, tapi anaknya belum pakai jilbab yang bagus. Islam, tapi benci. Kan banyak itu orang begitu, ya. Tapi masih ada kebaikan dalam hatinya. Pernah cinta pada ulama, pernah dia mendengarkan sesekali, setahun sekali pengajian, begitu, ya. Dilihat, yaqul Rabbana lam nadar fiha ahadan mimma amartana. Ya Allah, sudah habis, tidak tersisa dari orang-orang yang kau perintahkan untuk dikeluarkan. Sudah habis. Selesai. Ini mau cepat-cepat masuk surga udah. Ya, di akhirnya ngurusin temennya kan. Nanti dikeluarkan. Tsumma yaqul, Allah mengatakan irji'u. Udah, tadi seberapa? Sekeping dinar kan? Sekarang keluarkan. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar min khairin fa'ahriju. Yang masih ada setengah keping dinar di hatinya kebaikan, keluarkan. Ya. Makanya enggak boleh ada orang, oh saya ini terlalu banyak dosa, udah bablasin aja, enggak boleh, ya. Tetap dia baik,
baca solawat, istighfar, minta ampun kepada Allah. Allah senang, ya, dengan di sisi ke pemurahan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang berat, ya. Innal kaba'ira fil ghufrani kal lamami. Al-Imam Busiri mengatakan begitu, ya. Ya nafsu la tagnati in zallatin adumat. Innal kaba'ira fil ghufrani kal lamami. Ya nafsu, wahai jiwa, la tagnati, jangan kalian berputus asa. In zallatin adumat, kalau kalian tergelincir dalam dosa-dosa yang besar sekalipun. Innal kaba'ira, sesungguhnya dosa yang besar itu fil ghufrani, dalam sisi pengampunan Allah, kalamami, seperti dosa kecil. Jadi buat Allah enggak ada dosa kecil, enggak ada dosa besar dan kecil, itu sama aja. Itu buat manusia, ya. Kamu udah terlalu banyak dosa. Udah enggak bisa ini kayaknya, enggak bisa. Susah pengampunannya, susah ini. Enggak, masih bisa. Sebesar apapun dosanya, selagi dia kembali ke Allah, dapat pengampunan. Ya. Maka dikeluarkan. Seberapa tadi? Setengah. Mayaqul irji'u. Sudah ya Allah, sudah setengah dinar, masih ada apa lagi? Tsumma yaqulu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khair atau min iman. Ya, siapa yang mendapati di hati temannya, kekasihnya, orang dia cintai, guru, tetangga, siapa yang dia kenal, siapapun, hanya satu darah, ya, satu darah yang sangat kecil dalam hati, yang penting ada iman, pernah beriman kepada Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW. Fa'ahrijuh, keluarkan juga mereka. Fa'ahrijuh, fayukhrijuna khalqan katsira. Ternyata yang punya iman sedarah itu, iman yang paling kecil sekalipun, ternyata banyak juga orang Islam yang beriman cuma seperti itu, ya. Fa'ahrijuh, tapi dikeluarkan juga. Tsumma yaqul rabbana lam nazar fiha khaira. Ya, udah enggak ada lagi. Tidak ada yang tersisa. Jadi di neraka udah dikeluarkan semua. Ya, para ulama menjelaskan mengapa orang muslim, orang mukmin itu boleh memberikan syafaatnya. Apa pesannya? Kenapa Nabi Muhammad SAW menceritakan ini? Begitu. Pesannya apa? Kumpullah dengan orang mukmin. Itu pesannya, ya. Saya kumpul sama orang mukmin, bisnis nggak lancar juga, misalnya begitu. Jangan, tetap nanti di akhirat kita akan senang. Ya, saya kalau kumpul sama orang-orang yang terlalu taat, dikit-dikit haram, saya nggak bisa apa-apa. Begitu. Lebih baik yang haram-haram diembat dulu, nanti kalau sudah dapat baru diberikan ke niatkan untuk musola, karpet, apa kasih semua. Enggak. Ya, kami itu baik-baik ya. Apa hikmahnya di balik itu? Supaya kita berteman dengan orang mukmin, orang yang baik, saling mengenal. Perkenalan itu langgeng. Ya, dia akan terus-menerus sampai di akhirat sana. Ya. Mudah-mudahan siapapun yang pernah kita kenal, orang-orang mukmin yang baik, kita enggak putus hubungan insyaallah. Ya, dengan siapapun orang mukmin. Lagi kita kenal kepada orang mukmin, kemudian kita mantapkan bahwa perkenalan itu akan terus sampai ke akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Abdullah bin Syaqiq qala kuntu ma'a rahtin bi Ilya faqala rajulun minhum sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Riwayat yang lain mengatakan Abdullah bin Syaqiq qala kuntu ma'a rahtin, aku bersama orang-orang sekelompok orang di Ilya. Ilya itu di daerah dekat di Palestina sana. Faqala rajulun minhum, sebagian mereka mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul yadkhulul jannata bi syafaati rajulin min ummati aktan min Bani Tamim. Masyaallah. Akan masuk surga, ya, dengan syafaat satu dari umatku.
satu dari umatku, kita nggak tahu siapa itu, ya. Satu dari umatku bisa memberikan syafaat min ummati aktsaru min Bani Tamim, lebih daripada Banu Tamim banyaknya. Banu Tamim itu artinya kelompok satu suku di Arab yang sangat besar. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat dari umatnya. Itu nggak mustahil. Siapa sahabat Rasulullah, ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Sa'ad bin Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Abbas, itu semua orang-orang yang bisa memberikan syafaat. Dan sampai sekarang bukan hanya khusus yang sana aja. Sebelum kemudian generasi berikutnya tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, terus para wali-wali itu semua bisa memberikan syafaat. Ya, sampai saat ini pun ada orang yang diberikan syafaat. Tapi tidak boleh kita merasa bahwa mungkin saya itu. Gitu ya. Enggak boleh. Enggak boleh. Kita harus dalam keadaan takut kita akan mendapatkan syafaat. Yang penting ada orang Islam baik kita deketin. Dah. Begitu. Orang-orang yang baik kita kumpulin. Supaya apa? Supaya dia nanti itu tetangga saya itu. Gitu ya. Kalau kita bertetangga dengan orang baik, kita pernah kenal, kita akan bilang, ya, Ustaz, saya satu RW dulu, gitu ya. Si kita satu kelurahan, masa nggak sampai syafaat, gitu ya? Nggak bisa. Dulu pernah hadir maulid bareng, lupa antum ya? Kita ingatkan lagi gitu, orang-orang yang pernah baik, ya, masya Allah, itu akan saling mengenalkan dirinya nanti. Ya. Kalau satu orang bisa memberikan Banu Tamim, ya Rasulullah, siwaka. Orang bertanya, ya Rasulullah, siwaka. Itu selain itu bukan kamu ya Rasulullah. Bukan Rasulullah bisa memberikan sebesar Banu Tamim. Siwaka. Selain kamu ya Rasulullah. Kalau siwa ya? Iya, bukan aku itu. Bukan aku saja bisa memberikan syafaat sebegitu banyak maksudnya. Ya. Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya. Dari siapa kemuliaan itu diberikan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu karena Nabi Muhammad. Umat yang dimuliakan karena Nabi Muhammad, bukan karena dia, bukan. Ya, bukan karena kita, enggak, kita enggak ada apa-apanya, enggak ada apa-apanya. Ya. 10.003 laku, ya. Enggak ada yang nawar. Ya. Kalau kita apa? Ya. Tapi ini kita dapat kemuliaan karena Sayyidina Muhammad. Kan tadi sudah tanya, bukan kamu ya Rasulullah? Bukan, bukan aku itu. Falamma qama qultu man hadza? Waktu orang tadi bertanya, kemudian dia berdiri, man hadza? Qala hadza Ibnu Abil Jaz'a. Itu tadi Ibnu Abil Jaz'a diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, wal lafdhu li Ibnu Majah, wa Darimi, Abu Ya'la, Sahih Tirmidzi, Ibnu Hibban, wal Hakim, wa aqarrahu adz-Dzahabi. Hadis kuat. Ya, hadis ini kuat menunjukkan bahwa satu dari umat Nabi Muhammad SAW bisa memberikan syafaat yang sebegitu banyak. Hadis yang lain. Wa an Harits bin Ibnu Uqaish qala radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula min ummati man yadkhulul jannata bi syafaati aktsaru min mudhar. Masyaallah. Satu lelaki dari umatku ya, bisa memasukkan ya dengan syafaatnya lebih banyak dari Bani Mudhar. Tadi kan Bani Tamim, artinya suku yang lain. Sebanyak itu dimasukkan ke dalam surga dengan syafaatnya satu orang itu dari umatku. Berarti banyak. Nah, kita nggak boleh tadi ya merasa atau kita mengatakan nggak mungkin itu orang dulu nggak ada yang ya. Kalau sekarang mana ada orang yang baik, nggak boleh itu ya. Kalau ada orang yang mengatakan orang-orang ini semua sudah terlaknat, gitu kan? Oh ini orang-orang udah nggak beres semua, rusak semua orang-orang. Orang yang mengatakan begitu, man qala ya lu'inan nas atau la'anan nas, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa al'anuhum. Kalau ada yang mengatakan orang-orang sudah tercela, sudah bagus, sudah nggak ada yang orang bagus, berarti dia orang yang terlaknat, yang paling terlaknat.
Enggak ada. Jadi orang yang baik itu pasti ada. Yang jahat ada. Ya, tapi yang baik pasti ada juga. Jadi kalau kita pukul rata semua orang, enggak ada yang beres, enggak boleh itu. Ya. Jangankan satu negara, satu kampung aja enggak boleh, pasti ada yang baik. Ya. Itu di musola itu enggak beres semua, enggak boleh, pasti ada yang beres. Begitu ya. Jadi kita jangan biasakan tadi menilai orang secara menyeluruh, enggak boleh itu. Ya. Nyatanya ini tadi bisa memberikan syafaat. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abi Syaibah wa Ibnu Majah wa Abu Ya'la wa Tabarani wa Ibnu Mubarak ya wa Abd bin Humaid wa Hannad bin Sri wal Hakim wa sahahu ala syart Muslim. Ya, wa sahahu al-Hafidz aidan. Qala al-Haythami rijaluhu thiqat. Ya. Kalau Imam Al-Haythami, Imam Az-Zahabi, Ibnu Hajar mengatakan sahahahu boleh. Karena beliau orang yang hafid. Kalau orang enggak hafid enggak boleh ikut-ikut. Ya. Orang enggak hafid yang tidak menghafal 100.000 hadis enggak boleh ikut-ikut. Enggak sahih hadisnya. Diam aja udah, diam. Ya, begitu ya. Jadi kalau kita tanya, wa sahahahu hadis ini dikatakan tidak sahih, siapa? Ditanya dulu. Ya, kata dia enggak sahih, siapa yang ngomong siapa? Nah, tanya. Kalau sudah disebut namanya cari, hafid bukan? Begitu. Kalau nggak hafid, simpen aja. Ya begitu. Paham? Karena itu banyak yang di HP itu banyak di WA di mana sebar di mana-mana. Hadisnya tidak sahih. Ya salam. Oh bisa nggak sahih ini. Modalnya apa untuk bilang nggak sahih? Ya. Hadis berikutnya biar cepat hatam ini ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna rajulan min ummati la yashfa'u ya lil fi'am minan nas. Fi'am minan nas. Jumlah yang banyak. Satu lelaki, satu orang dari umatku ya, yashfa' dia bisa memberikan syafaat seberapa jumlah yang banyak dari orang. Orang yang banyak itu dapat syafaat dari bisa sekampung begitu. Sepengasinan ini begitu. Kalau pernah ada wali yang masuk ke kampung ini dia berikan syafaat, udah selesai. Ya, bisa. Jamaah yang banyak. Gitu. Fa yadkhuluna al-jannah bi syafaatihi. Oh, fi'am itu dia. Wa yadkhuluna al-jannah bi syafaatihi. Wa rajul la yashfa' liqabilatin minan nas. Satu kabilah. Gitu ya. Satu kabilah itu satu suku. Ya. Itu dapat syafaat hanya dari satu orang. Fa yadkhuluna al-jannah bi syafaatihi. Masyaallah. Ya. Wa inna rajula la yashfa' li rajulin min ahli baitihi. Sekarang kepada keluarganya. Keluarga. Tadi bebas. Siapapun. Siapapun ada orang datang, wali-wali Allah, orang-orang yang soleh, orang yang baik, dan kita nggak tahu, ya orang tua-tua di kampung ini orang-orang yang baik, yang nggak pernah maksiat, nggak pernah bohong, yang lurus-lurus, kan banyak itu. Nah itu nanti dikasih wewenang untuk memberi syafaat. Ya. Juga berikan syafaat untuk siapa? Ahli baitih, keluarganya. Jadi orang itu diberi wewenang untuk memberi syafaat kepada keluarganya. Ya. Fa yadkhuluna al-jannah bi syafaatihi. Ini masuk surga karena syafaatnya. Ya. Jadi orang diberikan syafaat apalagi keluarganya kan begitu. Ini orang ini belum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan Nabi Muhammad. Ini semua hadis-hadis tentang siapa? Tentang umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat. Syafaat itu dari siapa? Dari Allah. Gitu. Syafaat itu dari Allah. Maka siapa yang memberikan? Allah yang memberikan wewenang. Begitu. Memuliakan orang ini tadi. Hidupnya taat. Begitu. Waktu hidupnya dia enggak makan uang orang, ya, waktu hidupnya dia tidak menyakiti orang. Dia baik pada orang, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Ini hidupnya baik. Maka nanti di akhirat dia orang yang baik ini diberikan wewenang untuk memberikan syafaat. Udah pilih siapa yang kau mau. Begitu.
Ya. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana nanti dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa minhum man yashfa' lil asabah wa minhum man yashfa' lil rajul hatta yadkhulul jannah. Ada yang satu kelompok manusia, ada yang satu desa, ada hasil dari riwayat yang ada ini dia bukan hanya memberikan syafaat satu orang, tapi dengan banyak sekali orang-orang yang mendapatkan syafaat dari baginda, dari orang-orang tadi yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis yang terakhir juga sama, ya, yang diriwayatkan Imam At-Tabarani sama, diberikan syafaat orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi wewenang untuk memberikan syafaat. Ya, dan kita juga insya-Allah mendapatkan syafaat. Baik dari teman-teman yang baik, orang-orang muslim, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikanlah kami semua orang-orang yang taat, tunduk, patuh kepada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga yakin insyaallah ya kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.